Berkebun memang menyenangkan, tetapi juga penuh tantangan. Seperti kesibukan yang terlihat di kebun milik Yusi. Sejak pandemi, Yusi mencurahkan seluruh perhatiannya kepada kebun yang ia rawat bersama suami. Saat banyak orang mulai membatasi ruang geraknya di luar rumah, Yusi menjadikan lahan kosong di rumahnya menjadi kebun sayur organik. Sayur seperti terong bulat, tomat, cabai, dan pokcai adalah hasil kebun yang ia konsumsi setelah dipanen. Jadi sebelumnya kita nanam ya hanya bertanam tanaman hias aja gitu kan. Kalau tanaman hias kan dia biarkan tumbuh sendiri gitu. Paling kita aktivitasnya cuma siram aja gitu ya, tambah pupuk sedikit. Kalau misalnya dia mati ya udah kita beli lagi gitu. Nah tapi sekarang ini kita serius tanaman sayur dan buah. Karena memang kita pengen ya selain mengisi waktu selama kita bekerja di rumah semasa pandemik ini, kita juga ingin merubah gaya hidup sebetulnya. Gaya hidup menjadi lebih sehat. Kita tahu apa yang kita makan gitu loh, sumbernya dari mana gitu, asalnya dari mana. Kita tahu bahwa yang kita makan itu adalah pangan sehat yang bebas dari pestisida. Kebun ini berhasil memberikan kesenangan dan tantangan tersendiri. Sebab tak semua tanaman bisa hidup tanpa hama. Sebagai tanaman organik, Yusi menanami sayurannya dengan pupuk alami. Bahkan ia meramu sendiri pengusir hama atau pestisida alami yang ingin merusak tanamannya. Kali ini kita akan bikin pestisida, jadi pestisidanya saya pilih yang cara yang simple dan praktis, jadi menggunakan tembakau. Memang pengalaman petani urban lainnya juga pestisida alami itu bisa macam-macam ya, ada yang bisa menggunakan bawang putih, lalu cabai gitu. Tapi kami kebetulan lagi ada tembakau juga dan kita sudah menggunakan pestisida tembakau ini mungkin lebih kurang 6 bulan ya, karena memang kami merasa ini lebih cocok diaplikasikan di kebun kami. Sekarang kita mulai. Air secukupnya aja ya, sepanci. Lalu kita masukkan tembakaunya nggak usah terlalu banyak, nggak apa-apa. Mungkin kira-kira 20 menit, 15-20 menit mendidih. Setelah mendidih lalu kita matikan dan kita diamkan. Bisa juga ditunggu 1 jam sampai dia dingin, atau sebetulnya lebih bagus lagi kita malamkan. Jadi misalnya sekarang sore kita bikin, kita diamkan dulu, kemudian besok pagi baru kita gunakan. Karena organik ya, pastinya kita nemuin banyak banget kendala. Jadi misalnya kayak hama itu macam-macam. Hama dari kutu putih, lalat buah, bahkan tikus itu juga cukup banyak mengganggu gitu ya. Jadi di situ sih tantangannya gitu. Dan juga kalau kita pakai pestisida alami, itu kan beda ya, sepengetahuan saya menggunakan pestisida yang lain yang dia sebetulnya kalau pestisida yang kimia itu dia juga akan membunuh makhluk-makhluk lain yang sebetulnya bermanfaat di kebun. Sementara kalau pestisida alami kan tidak, dia hanya mengusir hamanya saja gitu tanpa sebetulnya mematikan yang ada di sekitar kebun kita. Yusi berharap agar tren menanam sayur dari rumah bukanlah tren yang musiman. Bisa diikuti oleh banyak orang sebagai kegiatan menyenangkan dan menguntungkan. Nah, yang kedua sebetulnya kita juga ingin mengembangkan ini. Jadi bukan hanya kita pribadi tapi juga teman-teman di komunitas lainnya. Misalnya ibu-ibu di tetangga, di RT gitu. Kami juga sudah coba untuk share pengalaman bahwa ini adalah sesuatu yang sebetulnya menyenangkan dan menguntungkan gitu ya. Jadi memang harapannya ya ini bisa menjadi inisiatif banyak orang untuk juga berkebun organik di rumah.
Lewat makanan, manusia dapat terhubung langsung dengan lingkungannya. Seperti kebun yang ditanami oleh tumbuhan sumber pangan menjadi media antara kita dan bumi. Ketika bumi memberi kehidupan kepada tumbuhan, maka manusia dapat hidup. Tim Liputan, DAI TV.